Kali ini masih akan kita lakukan pembahasan terkait tentang pendaftaran calon guru penggerak. Nah, pada video ini kita akan berbagi bagaimanakah cara mengisi IC pendaftaran guru penggerak, yang mana istilah merupakan kartu ketika teman-teman login ke akun SIM PKB guru penggerak. Kemudian ketika kita klik pada bagian kartu, nanti kita akan ditampilkan, yaitu sebagai contohnya untuk pertanyaan IC yang nantinya kita akan isikan di sini sesuai dengan pengalaman kita pribadi. Dan selanjutnya, kira-kira apakah hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mengisi IC pendaftaran guru penggerak, dan kira-kira bagaimanakah tips supaya kita lulus seleksi tahap 1, yang mana untuk pengisian IC merupakan salah satu hal yang akan dinilai, teman. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini nanti teman-teman pendaftar calon guru penggerak ini sudah ada batasan waktu nanti kapankah kita akan submit. Kalau misalkan di tanggal untuk teman-teman yang guru penggerak angkatan 10 ini nanti maksimal kita harus submit atau kirim berkas di sini. Ini maksimal itu adalah tanggal 4 Agustus, teman. Jadi pastikan di sini kita sudah melengkapi semua isiannya, mulai dari kurikulum vitae, kemudian dokumen penting dan juga IC. Ketika semua ini sudah checklist warna hijau, maka di sini untuk tombol kirim berkas ini nanti akan sudah aktif ya, teman. Ketika di sini kita belum melengkapi, entah itu di bagian kurikulum vitae, kemudian IC, maka tombol kirim berkas ini masih berwarna buram seperti ini. Nah, pastikan di sini nanti kita sudah checklist ya dari seluruh perlengkapannya. Nah, kemudian untuk mengisi IC ini kita bisa klik di bagian ini atau kita scroll ke bawah dicari kartu untuk melanjutkan pengisian IC. Nah, pada bagian ini adalah untuk kurikulum vitae, ini nanti dilengkapi. Untuk cara melengkapinya dan mengisinya bagaimana sudah ada pada video sebelumnya. Kemudian untuk mengisi IC di langkah 2 ini kita bisa klik ya pada kartu ini. Nah, selanjutnya di sini kita perlu memperhatikan dulu informasi pengisian IC. Jadi untuk isian IC yang ini nanti akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis, teman. Jadi isian IC akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. IC yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Nah, makanya teman-teman di sini jangan pernah kita itu mengisi IC kita copy paste dari contoh-contoh IC yang beredar di internet ya, baik itu di Google maupun dibagikan di YouTube. Itu jangan sampai seperti itu, teman. Makanya di sini saya nggak pernah membagikan contoh IC saya kepada teman-teman dikarenakan itu sama saja saya akan menjerumuskan ya. Jadi kita jangan sampai nanti kopas karena akan melalui proses plagiarisme secara otomatis. Kemudian jawaban semua pertanyaan yang ada ini kita jawab. Kemudian bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum kita menjawabnya. Kemudian periksa kembali jawaban kita. Setelah yakin dengan jawaban itu, maka kita klik tombol simpan ya untuk mengirimkan jawabannya untuk bisa masuk ke tahap berikutnya. Dan selanjutnya, peserta seleksi calon pendidikan guru penggerak dilarang menyebarluaskan soal dan juga proses seleksi di setiap tahapan seleksi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk rekaman, kemudian tangkapan layar dan lain sebagainya melalui media sosial dan seterusnya ya. Nah, di sini ketika teman-teman sudah di sini ditandatangani ya, ditandatangani ini adalah kita setuju bahwasanya jawaban yang kita berikan adalah jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme. Kemudian jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi ya dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Setelah oke, maka teman-teman bisa klik di sini ya, yaitu di bagian lanjutkan pengerjaan. Nah, selanjutnya setelah kita mengeklik pada bagian penandatanganan untuk kita mengisi IC, maka di sini kita akan ada 5 pertanyaan, teman-teman. Yaitu untuk kelengkapan IC, ini nanti akan checklist warna hijau kalau misalkan teman-teman sudah menyelesaikan ya dari seluruh pengisian IC tersebut. Nah, berikutnya untuk mengisi IC di sini teman-teman nanti jangan sampai melebihi dari batas waktu tanggal 4 Agustus tahun 2023 ini. Dan nanti untuk ditutupnya tanggal 4 Agustus ini adalah tepat pukul 23:59 menit ya. Dan tentunya di sini untuk tips kita mengerjakan IC ini adalah salah satunya selain kita itu harus tidak boleh kopas ya. Kita isikan sesuai dengan data diri kita, sesuai dengan pengalaman kita pribadi. Maka di sini sebaiknya teman-teman ketika mengisikan itu juga
juga disimpan ya dalam bentuk file tersendiri, sehingga nanti kalau misalkan teman-teman melengkapi IC, kemudian berikutnya di sini nanti karena kita terlalu lama login, kemudian nanti akan ada sesinya itu habis ya, jadi kita harus login ulang. Kalau misalkan kita sudah menulis banyak namun kita nggak apa itu ya, istilahnya nggak menyimpan di tempat lain di Microsoft Word atau apa, maka nanti sama halnya kita akan nggak bisa tersimpan ya untuk IC yang sudah kita isikan tersebut ketika kita logout otomatis. Jika kita login maka semuanya bisa hilang kalau misalkan belum kita simpan. Dan selanjutnya hal lain yang perlu kita ketahui bahwa di sini kita diminta untuk jawablah pertanyaan-pertanyaan IC dengan berdasarkan kondisi, pandangan dan pengalaman pribadi yang benar-benar pernah Anda alami ya. Jangan pernah menyalin sebagian atau keseluruhan dari tulisan dari artikel ataupun juga buku orang lain. Dilarang menggunakan kutipan tanpa menyertakan sumber dan kutipan langsung. Ini hanya diperkenankan maksimal 2 kalimat ya teman. Segala bentuk plagiarisme akan mempengaruhi penilaian seleksi yang akan dijalani. Jadi poin penting yang nanti akan dinilai itu adalah teman-teman dari sisi plagiarisme ya. Jadi kalau misalkan nanti terdapat kemiripan yang melebihi ambang batas pada IC yang kita isikan, nanti akan bisa menyebabkan kita tidak akan lulus seleksi ya di tahap 1 ini. Dan selanjutnya untuk memulai mengerjakan IC, di sini ada 5 pertanyaan ya teman. Contohnya 5 pertanyaan. Nah, masing-masing pertanyaan ini ada sub pertanyaannya. Misalkan di sini untuk contoh pertanyaan yang nomor 1. Kemudian di sini kalian bisa klik lengkapi. Nah, dari pertanyaan nomor 1 di sini ada pertanyaan-pertanyaan kembali. Misalkan dari yang pertama itu adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Nah, pertanyaan inilah yang kita jawab ya. Apa yang motivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Nah, teman-teman silakan melihat pada diri sendiri. Kira-kira motivasi apa yang menyebabkan kalian itu ingin mendaftar guru penggerak? Apakah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid sesuai dengan tuntutan zaman di masa sekarang dan juga di kurikulum merdeka ya? Nah, itu silakan teman-teman ceritakan. Ini adalah untuk batasan karakternya ini ada, yaitu di sini kita lengkapi IC dengan menjawab pertanyaan yang pertama ini, yaitu minimal 500 karakter dan maksimalnya ini adalah 5000 karakter. Dan sekali lagi pastikan di sini sesuai dengan diri sendiri, jangan sampai kopas atau dikerjakan dibantu oleh orang lain ya. Kemudian berikutnya, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Nah, kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak itu kira-kira apa? Jelaskan alasannya dan juga berikan contohnya. Kemudian berikan contoh perubahan, inovasi dan seterusnya. Inilah teman-teman silahkan dicermati untuk soalnya dan dijawab sekali lagi sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing ya teman. Ini untuk minimalnya ada 2000 karakter dan maksimalnya adalah ada 7000 karakter. Nah, seperti yang tadi di depan kita sampaikan bahwasanya ketika teman-teman terkadang mengisinya adalah langsung seperti ini. Ini nanti kalau misalkan kita mengisi langsung di aplikasi guru penggerak, ini terkadang nanti dalam waktu sekitar 5 menitan ini nanti kita akan, kalau simpan nggak bisa ya, dan kita aplikasi nggak akan bisa berjalan, nanti kita otomatis akan logout. Makanya teman-teman bisa saja ini untuk soalnya disalin di Microsoft Word, kemudian dijawab di Microsoft Word. Kalau misalkan sudah lengkap, maka nanti jawaban dari Microsoft Word kita sendiri itu di copy, dipastekan di sini. Itulah kita copy paste dari karya kita sendiri ya, bukan dari karya orang lain. Atau juga kita bisa mengetikkan semuanya di sini dulu, kemudian setelah itu kita simpan di Microsoft Word. Jaga-jaga manakala nanti kita itu nggak bisa simpan, kita masih punya salinannya, sehingga nanti kita tinggal copy saja salinan kita dan kita pastekan pada aplikasi guru penggerak. Itulah untuk tips mengerjakan supaya nanti kita nggak ribet ya teman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita di soal nomor 1, kalau misalkan kita sudah mengerjakan soal nomor 1 sudah lengkap, maka nanti untuk soal nomor 2 ini akan bisa dibuka ya. Kalau misalkan di sini belum tersimpan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, ini nggak bisa dibuka. Nah, itu teman. Demikianlah informasi penting ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi kita kerjakan diri sendiri. Jangan kopas dari orang lain ya, karena nanti proses pertama itu nanti akan ada sistem plagiarisme. Jangan sampai kita gagal di tahap 1 dikarenakan plagiarisme.